Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali di pertemuan yang sangat berbahagia ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eli Nurliza dari Universitas Serambi Mekah. Adapun tujuan pertemuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui lebih jelas dan mampu mendeskripsikan, kemudian mampu juga menganalisis terkait perubahan makna di dalam ilmu semantik. Oke. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu apa itu semantik. Semantik itu adalah ilmu bahasa. Semantik itu ilmu bahasa, ilmu linguistik yang merupakan ilmu yang mengkaji tentang makna, termasuk juga perubahan makna di dalamnya. Namun pada kajian semantik itu ada juga terdapat pembahasan tentang perubahan makna atau disebut juga dengan pergeseran makna. Ya. Nah, selanjutnya apa saja perubahan makna yang kita akan bahas di dalam materi ini, yaitu pertama itu peyorasi, kemudian ameliorasi, kemudian generalisasi, spesialisasi, asosiasi, dan sinestesia. Nah, selanjutnya mari kita lihat satu-satu contoh beserta pengertian dari bagian ini semua. Yang pertama, generalisasi. Kalau kita lihat secara sederhana aja, namanya general. General itu artinya lebih umum, ya. Jadi general itu sendiri artinya dalam semantik artinya cakupan makna yang dipakai lebih luas daripada makna asalnya. Itu contoh kata berlayar, ya, saudara. Mari kita lihat contohnya nih, kata di gambar ini kita ilustrasikan. Sebelumnya kata berlayar, ketika disebut berlayar itu di laut, ya, menggunakan kapal, tapi kapalnya memiliki layarnya, ya, layar, ya. Namun terjadi pergeseran makna, perubahan makna, di mana kata berlayar juga digunakan untuk berlayar dengan kapal tanpa menggunakan layar, ya. Jadi begitu juga dengan kata saudara, yang sebelumnya kata saudara itu digunakan untuk saudara, ya, saudara, yang arti kata di sini saudara yang dimaksud adalah saudara kandung, yang kemudian terjadi pergeseran makna, di mana saudara yang dimaksud di sini adalah setiap orang yang ketemu mungkin bisa saja dipanggil saudara. Oke. Selanjutnya spesialisasi. Apa itu spesialisasi? Spesialisasi artinya lebih khusus, cakupan makna yang dipakai lebih sempit dari makna asalnya. Mungkin seperti contoh kata sarjana. Sarjana, setiap orang yang berilmu di dahulunya itu disebut dengan sarjana, dipanggil sarjana. Namun terjadi pergeseran makna menjadi maknanya lebih sempit, di mana sarjana yang dimaksud sekarang adalah setiap lulusan S1 yang menuntut ilmu di university atau universitas dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, kemudian dia baru disebut sarjana atau S1, ya, kalau sekarang. Nah, selanjutnya ameliorasi. Ameliorasi itu adalah nilai rasa kata itu menjadi lebih baik dari nilai rasa asalnya, ya. Kalau sebelumnya memiliki nilai rasanya lebih rendah, kemudian menjadi lebih baik. Contoh itu kata tunanetra. Mungkin kata tunanetra lebih bagus daripada disebut kata buta. Mungkin kalau ada sebuah kalimat, tadi saya melihat tunanetra, atau ada sebuah berita diberitakan tentang sejumlah tunanetra, mungkin itu lebih bagus daripada menggunakan kata sejumlah orang buta, mungkin, ya. Nah, atau contoh lain itu kata gelandangan yang sekarang disebut menjadi tunawisma, ya. Jadi menjadi lebih terhormat, jadi lebih bagus
menjadi lebih, nilai rasanya lebih tinggi. Oke, untuk selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi adalah perubahan makna itu akibat persamaan sifat. Jadi ada dua benda yang dia sifatnya sama, kemudian terjadi perubahan fungsi, ya, sehingga maknanya pun menjadi berbeda. Baik, kita lihat. Itu contoh kata amplop, ya. Amplop ini sendiri pada dasarnya adalah sebuah benda yang dia digunakan untuk memasukkan surat, ya. Ketika orang ingin mengirim surat, maka menggunakan amplop. Kemudian terjadi pergeseran makna, ya. Kemudian terjadi pergeseran makna di mana amplop juga berisi uang. Nah, kemudian maknanya lebih bergeser lagi di mana ketika disebut suap juga disebut mendapatkan amplop. Mungkin ada sejumlah berita seperti yang tertera di bawah ini, pembayaran suap, ya, pembayaran suap. Jadi suap diilustrasikan dengan amplop. Jadi ini terjadi pergeseran makna, ya, akibat persamaan sifat. Oke. Selanjutnya sinestensia. Sinestensia ini adalah perubahan makna yang terjadi akibat pertukaran tanggapan antara dua panca indera berbeda. Ya, maksudnya di sini adalah seperti tangan. Tangan itu untuk alat peraba, ya, perasa. Kemudian telinga untuk mendengar. Selanjutnya mata untuk melihat. Kemudian hidung untuk penciuman, lidah untuk perasa. Namun terjadi pertukaran, ya, seperti pada contoh di bawah ini, kata-kata yang dia ucapkan cukup pedas sehingga membuatku kesal, ya. Seharusnya kata-kata itu bukan dirasa tetapi didengar. Jadi terjadi pertukaran panca indera di sini, di mana yang dasarnya kata yang seharusnya didengar kemudian disebut dengan pedas. Seharusnya pedas itu adalah dirasa, bukan didengar, ya. Jadi kata-kata itu kan didengar, bukan menggunakan alat indera telinga gitu, bukan alat indera perasa, ya. Jadi kalau pedas itu kan identiknya dengan alat indera perasa. Jadi terjadi pertukaran tanggapan antara dua panca indera yang berbeda. Inilah yang disebut dengan sinestensia. Baik, sampai di sini. Selanjutnya kita lihat lagi faktor apa saja sih yang menyebabkan terjadinya perubahan makna, ya. Nah, makna kata bahasa itu sering mengalami perubahan seperti yang disebutkan oleh Sudayat. Itu perubahan itu bisa terjadi karena beberapa faktor, ya. Ada seperti faktor historis, ya, faktor riwayat sebelumnya mungkin, ya. Kemudian faktor sosiologis, faktor psikologis, kemudian faktor bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Dengan materi ini diharapkan semoga bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pergeseran makna atau perubahan makna di dalam ilmu semantik. Dari pemahaman ini kita dapat mungkin menganalisis begitu banyaknya terjadi perubahan kata atau pergeseran makna yang ada di dalam media massa. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pekerti beserta instruktur yang telah memberikan banyak masukan dalam proses belajar dan mengajar. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.